Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam rangka untuk melanjutkan kajian kita terkait dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan tema kita masih terkait dengan Kitabul Jami', ya, hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Kitabul Jami' dan kitabnya Bulughul Maram. Hadis kita pada siang hari ini merupakan hadis yang cukup pendek sebenarnya, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu dalam kitabnya Sahih Muslim dari sahabat Hudzaifah bin Yaman, bahwa Rasulullah SAW bersabda, kullu ma'rufin sadaqah, setiap amalan kebaikan adalah sedekah. Inilah hadis yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Hadis yang cukup pendek menurut riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, meskipun dalam riwayat yang lainnya, di riwayat Imam Tirmidzi, ada tambahan redaksi yang diberikan oleh beliau yang merupakan contoh dari amalan-amalan kebaikan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, kullu ma'rufin sadaqah. Ikhwan dan akhwat kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perawi hadis dari kalangan sahabat pada kesempatan kali ini adalah Jabir bin Abdullah. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Hajar. Beliau mengutip dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullahu taala. Jabir bin Abdullah merupakan sahabat dari kalangan Ansar. Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram Al-Ansari As-Sulami, ya. Jadi beliau merupakan sahabat Rasulullah SAW dari kalangan Ansar. Beliau dengan ayahnya, ya, Abdullah bin Amr bin Haram adalah sahabat. Jadi Jabir sahabat dan ayahnya juga seorang sahabat. Bahkan ayahnya memiliki keutamaan yang sangat besar karena beliau wafat, mati syahid dalam perang Uhud, ya, dalam perang Uhud yang terjadi pada tahun kurang lebih pada tahun ke-2 Hijriah. Dan salah satu di antara keutamaan Jabir, atau di antara keutamaan Jabir bin Abdullah rahimahullahu ta'ala adalah beliau banyak mengikuti peperangan bersama Rasulullah SAW. Banyak mengikuti peperangan bersama Rasulullah SAW. Ada 19 peperangan yang diikuti oleh beliau, ya, bersama Rasulullah SAW. Beliau tidak mengikuti perang Badar dan perang Uhud karena dilarang oleh ayahnya, dan ayahnya yang mewakili keluarganya untuk mengikuti peperangan itu. Setelah ayahnya wafat dalam perang Uhud, maka kemudian Jabir bin Abdullah senantiasa mengikuti peperangan bersama dengan Rasulullah SAW. Kemudian beliau juga termasuk sahabat yang mengikuti Bai'atul Aqabah, yang menunjukkan bahwa beliau as-sabiqun al-awwalun dari kalangan sahabat Rasulullah SAW, orang yang masuk Islam, tercepat masuk Islam dari kalangan sahabat Ansar. Kemudian beliau juga merupakan muhadis, yaitu pakar hadis, ahli hadis, ulama dari kalangan sahabat, karena beliau termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Bahkan beliau masuk 10 besar, ya, 10 besar sahabat Rasulullah SAW yang meriwayatkan, yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Beliau wafat pada tahun 78 Hijriah menurut sebagian para ulama kita. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lafaz hadis yang akan kita bahas adalah kullu ma'rufin sadaqah.
seluruh atau semua tentunya merupakan salah satu lafaz yang menunjukkan pada keumuman. Bahkan salah satu di antara lafaz yang paling umum adalah lafaz kullu, semua. Maka dengan lafaz ini masuk semua jenis kebaikan di dalamnya, baik itu kebaikan berupa ucapan maupun kebaikan berupa perbuatan. Ya. Maka ini merupakan keumuman dari hadis Rasul, masuk dalam keumuman hadis Rasulullah SAW. Kemudian kalimat ma'ruf ya, adalah kebaikan. Ya, yang dimaksud dengan ma'ruf itu adalah kebaikan. Dan para ulama kita menjelaskan makna dari ma'ruf ini. Tentunya dalam bahasa Indonesia, al-ma'ruf maksudnya itu adalah kebaikan. Namun dari sisi syariat dan juga dari sisi bahasa, para ulama kita mengatakan bahwa ma'urifah, ya, sesuatu yang dikenal kebaikannya, ya, syar'an wa aklan, baik secara syariat maupun secara akal. Ya, sesuatu yang diterima oleh masyarakat, sesuatu yang diterima oleh manusia tanpa ada pengingkaran dari mereka, diterima baik dalam perspektif syariat, ya, karena landasan kebaikan itu syariat, ataupun dari sisi akal, bahwa akal menghukumi bahwa ini adalah sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang diterima, sesuatu yang baik. Maka itulah yang disebut dengan al-ma'ruf. Jadi sesuatu yang dikenal dan sesuatu yang diterima oleh syariat dan juga oleh akal, tidak ada pengingkaran dari sisi masyarakat secara umum, maka inilah yang disebut dengan ma'ruf, baik itu ya perbuatan maupun ucapan. Ini kata para ulama kita. Oleh karena itu sebagian dari mereka kemudian, sebagian dari para ulama kita kemudian mendefinisikan kalimat ma'ruf ini dengan ucapannya ismun jami'un, ya, semua sesuatu likulli ma fihi naf'un lil akharin, ya, sebuah nama yang mencakup hal yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain, min qaulin aw fi'lin, baik itu perbuatan maupun ucapan. Maka dengan kalimat ini, kalimat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini menunjukkan kepada kita bahwa kesempatan kita untuk mendapatkan pahala sangat besar dan sangat luas. Karena kalimat kullu merupakan kalimat yang umum. Yang kedua, kalimat ma'ruf ini sandarannya pada syariat dan juga pada akal dan pada penerimaan manusia yang ada di sisi kita. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa luasnya kesempatan bagi kita untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas, ya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Banyak faktor-faktor yang bisa menjadikan kita mendapatkan keutamaan dan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu ma'rufin shadaqah. Shadaqah itu adalah perbuatan kebaikan yang biasa kita kenal dengan memberikan uang atau memberikan harta kepada orang lain. Nah, namun dalam hadis ini tentunya bukan itu yang dimaksudkan. Sedekah kita tahu bahwasanya yang dimaksud dengan sedekah itu adalah kita memberikan harta kita, melakukan kebaikan dengan harta kita dengan memberikannya kepada orang lain, ya, menyedekahkannya dan menginfakkannya kepada orang lain. Namun dalam perspektif hadis ini yang dimaksud bukan itu. Yang dimaksud dengan sedekah di sini adalah sedekah dari kita berupa perkataan dan perbuatan baik yang kita berikan dan kita lakukan kepada orang lain. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa sedekah itu bukan cuma dengan harta. Sedekah itu bisa dengan ucapan, sedekah itu juga bisa dengan perbuatan yang kita lakukan kepada orang lain yang tentunya diperbolehkan secara syariat dan juga diperbolehkan atau diterima oleh akal dan juga oleh manusia yang ada di sekitar kita. Yang dimaksud dengan kullu ma'rufin sadaqah, kata para ulama kita,
mengatakan bahwasanya setiap perbuatan baik akan mendapatkan pahala seperti pahala sedekah. Ya, setiap perbuatan baik akan mendapatkan pahala seperti pahala sedekah. Kullu ma'rufin ajr ka ajri sadaqah. Ya. Setiap perbuatan kebaikan yang kita lakukan akan mendapatkan pahala seperti pahala sedekah. Ini salah satu makna yang disebutkan oleh para ulama kita. Kemudian makna yang lain, ya, bahwa setiap perbuatan kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain adalah sedekah dari kita kepada mereka. Ya. Setiap perbuatan kebaikan, ucapan maupun perbuatan yang kita lakukan kepada orang lain itu bentuk sedekah yang kita berikan kepada mereka. Jadi sedekah itu bukan cuma dengan harta, tapi sedekah itu bisa dengan interaksi yang baik, ucapan yang lembut, ucapan yang baik, dan juga dengan perbuatan-perbuatan yang baik yang kita lakukan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini makna dari kullu ma'rufin sadaqah yang disebutkan oleh para ulama. Ada dua makna. Yang pertama bahwa semua perbuatan baik akan memberikan pahala seperti pahala sedekah, dan yang kedua adalah bahwa perbuatan baik yang kita lakukan kepada manusia adalah merupakan bentuk sedekah yang kita berikan kepada mereka. Jadi sedekah itu bukan cuma dengan harta, tapi sedekah itu bisa dengan ucapan yang baik, interaksi yang baik, akhlak yang mulia, dan perbuatan-perbuatan yang baik yang kita lakukan kepada mereka. Ini adalah makna dari sabda Rasulullah SAW, kullu ma'rufin sadaqah. Yang terakhir, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah fikih hadis. Hal-hal yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, bahwa kebaikan itu sangat luas. Ya, dia bukan cuma sesuatu yang bersumber dari syariat, tetapi juga bersumber dari akal dan juga dari penerimaan manusia, ya, yang penerimaan manusia terhadap perbuatan tersebut. Ya, maka ini merupakan salah satu di antara keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada makhluknya, tidak menyempitkan makna ibadah atau tidak menyempitkan faktor-faktor yang menjadikan kita mendapatkan pahala, tapi menjadikan itu sangat luas sehingga kemudian kita bisa memetik pahala dari ucapan, dari interaksi, dari akhlak yang kita lakukan kepada sesama manusia. Kemudian yang kedua, kullu ma'rufin sadaqah. Di antara yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwa sedekah itu bukan cuma dengan harta, ya, dan kita tahu bahwasanya tidak semua manusia punya harta. Ya, banyak di antara kita yang mungkin hidupnya pas-pasan, ya, atau dia tidak memiliki harta yang besar, tapi bukan berarti kesempatan untuk bersedekah tertutup. Sedekah itu bukan cuma dengan harta. Sedekah bisa dengan ucapan yang baik yang kita lakukan kepada orang lain, bisa juga dengan senyum. Ya, senyum ini merupakan kebaikan. Nah, ini sebagaimana yang dilakukan oleh atau yang disebutkan dalam Sunan Tirmidzi. Ya. Rasulullah mengatakan kullu ma'rufin sadaqah, bahwa setiap kebaikan itu adalah sedekah. Wa minal ma'rufi tabassumuka fi wajhi akhik, bahwa di antara bagian dari kebaikan itu adalah engkau tersenyum kepada saudara. Jadi senyum kita kepada orang lain adalah bagian dari sedekah. Jadi sedekah bukan cuma dengan harta, tapi sedekah juga bisa dengan perbuatan, ucapan, interaksi yang kita lakukan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, bahwa hadis ini memotivasi kita untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Pintu-pintu kebaikan sangat banyak, maka kita diberikan motivasi dari hadis ini untuk memanfaatkan keluasan syariat ini agar kemudian mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin, ya, yang bisa kita bahas pada pagi hari ini terkait dengan salah satu hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Bulughul Maram, kullu ma'rufin sadaqah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan, kebaikan, ilmu yang bermanfaat, dan semoga dimudahkan seluruh urusan-urusan kita,
Wa sallallahu ala nabi Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.